Anak-anak, panggilan kepada Ibu Dea. Panggilan kepada Ibu Dea. sebelum memulai pelajaran, Ibu minta untuk ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama dari kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Hilal dan Amira. Hilal sakit sudah 2 hari ini ya. Almira izinnya baru 1 hari karena tadi ada orang tuanya yang menunggu ada keluarga. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau lihat dulu kondisi kelas ini. Jika kalian menemukan sampah di sekitar kalian, bawah kursi ataupun gaji, mohon dipungut terlebih dahulu karena belajar akan. Nah, Phil, cepat. Nah, silakan buang dulu sampahnya. Kita akan memulai pelajaran lanjutan dari materi minggu lalu. Sebelum Ibu sampaikan materi hari ini, apakah kalian masih ingat materi kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Apa materi kita minggu lalu? Penerapan Pancasila dari Ya, Ulia. penerapan Pancasila dari masa awal kemerdekaan sampai masa Ya, penerapan Pancasila dari awal kemerdekaan sampai Orde Lama. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Terlebih dahulu Ibu sampaikan, jelas ya, tujuan pembelajarannya. Nah, setelah membaca penerapan Pancasila dan praktek yang seperti kita minggu lalu kita lakukan, nah di sini peserta didik mampu menilai kesesuaian penerapan Pancasila dalam masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi kita melihat sesuai tidak apa ya penerapan apa yang kita jalankan Pancasila yang kita jalankan pada masa ini. Terus melalui tugas membuat clipping. Nah ini nanti kita pending saja. Nanti akan ada kerja proyek membuat clipping, itu kita lewatkan saja dengan membuat clipping. Tujuannya di sini agar peserta didik dapat mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup nanti akan kita bikin pada pertemuan selanjutnya. Terus yang ketiga, setelah mengerjakan tugas secara mandiri, nanti ada post-test ya di akhir materi, ulangan harian sebagainya. Peserta didik mampu menjelaskan dan memaparkan dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam masyarakat dengan baik. Nah, jadi ada tugas mandiri, ada post-testnya. Tujuan yang keempat, melalui pengerjaan tugas dengan jujur, peserta didik mampu menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan nyata. Nah ini tujuan pembelajaran. Adapun kompetensi dasar yang kita pelajari pada bab ini yaitu di mana kita membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, dapat kita bandingkan. Nanti akan kita bandingkan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, kalau minggu lalu kalian juga sudah mengerjakan tugas bahwa seperti apa penerapan di masa Orde Lama, seperti apa penerapan Pancasila di awal kemerdekaan. Nah, ternyata dapat kita simpulkan minggu lalu sudah dapat kita simpulkan bahwa penerapan dari awal kemerdekaan sampai Orde Lama itu masih mengalami apa? Masih mengalami tantangan ya. Salah satunya ada berbagai pemberontakan. Oke. Untuk materi hari ini, nah kita akan melanjutkan materi. Kalau minggu lalu kita sampai pada awal kemerdekaan, hari ini kita melanjutkan materi di masa Orde Baru. Penerapan di masa Orde Baru sampai reformasi dan sekarang. Sebelum kita lanjutkan, coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Perhatikan. Gambar pertama, kira-kira gambar apa ini pertama nih?
Ya, kenal ya? Kenal dengan Bapak ini? Melalui apa kenalnya? Karena pada masa Bapak ini menjabat sebagai pejabat, ya, pada saat itu presiden kita kedua, kalian yang nah jadi mana kalian dikenal dari Internet. Nah, kira-kira Bapak ini lagi ngapain? Taman dengan masyarakat. Dan kita lihat di sini masyarakat ada yang pakai capil, berarti masyarakat tani, ya. Ya. Nah, gambar yang kedua, presiden kedua, ya ini tadi, ini bapaknya masih muda, ya. Nah, kalau ini masih muda, masa pelantikannya sebagai presiden, dan ini sudah menjabat sebagai presiden. Oke, berarti kalian sudah mengenali sosok bapak ini sekelas melalui, walaupun hanya sekedar melalui internet. Nah, kita nanti akan berbicara jauh seperti apa sih sosok bapak ini, siapa sih dia, dan apa pengaruhnya pada masa ini. Nah, dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, ini yang sudah kita bahas kemarin, yaitu melalui masa awal kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1949. Sedangkan di masa Orde Lama, nah hari ini kita akan membahas kedua ini. Namun sebelumnya, untuk membahas lebih jauh, Ibu akan memberikan kalian sebuah lembar kerja. Di sini karena metode belajar Ibu adalah problem based learning, di mana kita di sini dituntut untuk mencari sebuah masalah, ya, untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, di sini kita akan berdiskusi nantinya. Berdiskusi. Di sini akan Ibu berikan LKPD, di mana kalian di sini diskusikan lembar kerja yang Ibu berikan, dan nanti akan kita presentasikan. Setelah itu akan kita simpulkan secara bersama-sama. Nah, untuk sekarang Ibu minta kalian gabung dulu sama kelompoknya yang telah kita bagi beberapa waktu lalu. Ya, silakan baca dulu petunjuk LKPD-nya. Setelah itu kalian kerjakan bersama dengan kelompok kalian. Dalam waktu 15 menit kita akan melakukan presentasi. Kalian boleh mencari informasi dari berbagai sumber. Boleh browsing ya, bagi kelompok itu ada berapa kelompok? 4. Berarti betul. Kenapa ya, macam aja? Kelompok yang sudah selesai boleh menunjuk. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami beranggotakan 6 orang. Dia ada Gondrong, Alvin, Najwa, Alvania, ada Kalista, sama ada Berhenti. Kali ini kami akan menjelaskan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kami akan memulai dari masa Orde Baru sampai ke masa reformasi.
lebih terbuka. Satu, masyarakat terlalu bebas. Dua, Suaranya banyak dikit. pengetahuan politik. Tiga, banyak masyarakat yang salah tahu baik tentang reformasi. Empat, banyaknya penyiaran dari dunia luar atau tradisi. Baiklah, ada yang mau ditanyakan sebelum ini? Pertanyaan? Pertanyaan? Ya, dari siapa? Davina dari kelompok berapa? Ya, apa yang ingin ditanyakan Davina? Pada tahun berapa Orde Baru terjadi? Nah, periode Orde Baru terjadi pada tahun berapa? Ya, silakan. Pada 1966 sampai 1968. Dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Ya, ada lagi? Ya, siapa? Oh, pendengaran. Bisa diulang lagi ya? Jawabannya ada yang tidak jelas. Coba tolong diulangi lagi. Kami akan menjelaskan dari kelemahan Orde Baru sampai masa reformasi, itu kelemahan dan kelebihan yang ada. Yang pertama itu pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Kelebihannya itu yang pertama, hubungan politik luar negerinya itu lebih baik daripada masa Orde Lama. Yang kedua itu situasi politiknya lebih stabil. Kelemahannya itu terdapat banyak pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya serangan penembakan misterius atau Petrus dan juga peristiwa Tanjung Priok. Yang kedua itu ada pemerintahan daerah ini mengalami KKN atau korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang reformasi itu Nah, kelebihannya itu ada satu, kebebasan berbicara dan berpendapat. Kedua, pemberantasan korupsi. Tiga, demokrasi lebih terbuka. Nah, kelemahannya itu yang pertama, masyarakat terlalu bebas. Kedua, rendahnya pengetahuan politik. Ketiga, banyaknya masyarakat yang salah tafsir tentang reformasi. Dan yang keempat, banyaknya pengaruh dari dunia luar. Ya, Bu. Oke, ya bagaimana Dava? Jelas? Jelas, oke. Dava jelas, silakan tutup. Kita lanjut lagi kelompok yang sudah. Oh iya, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, kelompok kita siap? Ya, ada Teresia dan kawan-kawan. Silakan dibuka dulu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan Ya. Hasil hasil diskusi kelompok kami, yaitu dari masa awal kemerdekaan sampai reformasi, masa reformasi. Kurang nyari. Dan kedengaran. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami adalah kelompok 4 dan kami ingin mempresentasikan
presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan nama saya siapa? Perkenalkan nama saya Abdul. Nanya duel. Menari juga. Nanya dan jadi koordinator kita. Kalian tidak selesai, Masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1949, kelebihannya adalah dengan adanya Pancasila, rakyat Indonesia merdeka dan bisa menentukan nasib bangsa sendiri dan bebas dari belenggu penjajahan, menunjukkan semangat nasionalisme untuk bangkit menjadi satu kesatuan. Kelemahannya adalah Indonesia masih terjebak dari berbagai ancaman dan menjadi alat pemberontakan Partai Komunis Indonesia dan masih terhasut oleh negara-negara lainnya atau Uni Soviet Cina. Dua, Orde Lama dari 1959 sampai 1966. Kelebihan adanya demokrasi terpimpin, keputusan berpusat pada presiden yang dicetuskan karena banyak terjadi gerakan separatis dan ingin meminimalisir gerakan separatis serta dibentuk MDRS Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Kekurangan merupakan terdapat beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Contohnya, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Tersedotnya pembangunan ekonomi karena sering pergantian kabinet dan badan konstituante tidak menjalankan tugasnya untuk menyusun undang-undang dasar. Orde Baru. Situasi politik lebih stabil dengan pembangunan pemerintah sebelumnya, juga hubungan politik luar negeri yang makin baik. Terdapat banyak pelanggaran hak asasi manusia atau hak HAM. Pemerintah ini daerah yang terkenal dengan korupsi dan nepotisme. Informasi 1998 sampai sekarang. 1. Demokrasi lebih terbuka. 2. Kebebasan berbicara pendapat. 3. Menjamin stabilitas politik. 4. Pemberantasan korupsi. 5. Jumlah partai politik tidak dibatasi. 1. Banyak masyarakat yang salah tafsir tentang reformasi. 2. Rendahnya pengetahuan politik. 3. Masyarakat pemilu bebas. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 4? Ya, siapa namanya Kak? Priska dari kelompok 4. Apa yang ingin ditanyakan Priska? Apa visi utama pemerintahan di era masa Orde Baru? Apa visi pada masa pemerintahan Orde Baru? Visinya? Ya, Visi utama. Ya, silakan. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Visinya itu untuk menjalankan, benar-benar menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sesuai Secara murni dan secara murni, ya, dan konsekuen dan dalam konsekuen setiap aspek kehidupan masyarakat di dalam Indonesia. setiap aspek kehidupan dia. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan tambahannya? Tidak ada. Ada. Ya,
dari kelompok kami. Terima kasih. Setelah beberapa hari lalu sudah kita bahas juga di masa Orde Lama, di masa awal kemerdekaan. Nah, ini di masa Orde Baru dan reformasi. Nah, dapat kita simpulkan seperti ini. Nah, di awal kemerdekaan dapat kita simpulkan bahwa pada periode awal kemerdekaan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pegangan hidup bangsa menghadapi berbagai ancaman. Ancaman itu dapat dibuktikan dengan beberapa pemberontakan yang terjadi. Yang pertama, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Nah, ini kemana apa tujuannya? Ada masih ingat? Tujuannya apa dengan pemberontakan? Mengganti ideologi Pancasila dengan syariat Islam. Pada saat itu mereka ingin mengganti ideologi Pancasila dengan syariat Islam. Namun syariat Islam menurut mereka itu sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dibuktikan dengan mereka melakukan pembakaran di mana-mana, terus lagi melakukan pengusiran, pembantaian dan sebagainya. Sedangkan agama manapun tidak akan melakukan sebuah kekerasan. Nah, agama manapun mengajarkan bahwa kita tidak boleh melakukan kekerasan. Nah, di sini terjadi pemberontakan di awal kemerdekaan karena dia merasa tidak puas dengan pemerintahan pada masa itu. Yang kedua, yaitu adanya Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, Ratu Adil ini dipimpin oleh siapa kemarin? Westerling ya, Westerling. Kenapa dia menamakan dirinya Ratu Adil? Ya, Aulia? Karena ya, menurutnya dialah yang bisa membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Dan yang kedua ada yang ketiga maksudnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun. Ini tujuannya ingin apa? Tujuan pemberontakan Partai Komunis ini ingin mendirikan negara Soviet. Ya, apa itu Aulia? Aulia udah menjawab beberapa pertanyaan yang buat tanyakan. Nah, ini kesimpulan kita di masa Orde Lama. Nah, kita lihat di masa Orde Lama, ideologi Pancasila seolah-olah berdiri di antara liberalisme dan komunisme. Kenapa bahasa liberalisme ada demokrasi tertib? Pancasila dimaknai bukan berada pada kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi presiden pada masa itu. Kenapa? Apa alasannya? Karena pada masa Orde Lama, Soekarno ingin menjadikan yang tadi dibahas oleh siapa ya? Kelompok berapa tadi? Ingin menjadikan dirinya sebagai presiden tetap atau presiden permanen. Presiden apa? Orde Baru, kita lihat kesimpulannya. Di masa Orde Baru berupaya mengembalikan nilai-nilai Pancasila dan kemudiannya ya, seperti yang Yoel bilang, ingin menjalankan visinya itu untuk menjalankan apa ya? Untuk menjalankan Pancasila dan undang-undang secara murni. Itu kata Yoel tadi, ya kan ya? Yoel apa tadi? Ya. Terus di masa Orde Baru dalam prakteknya terjadi beberapa penyimpangan. Ada penyimpangan apa aja? Kekurangannya apa di masa Orde Baru tadi? Salah satu penyimpangannya apa? Peristiwa Tanjung Priok. Peristiwa Tanjung Priok, ada juga pemberontakan ya? Ya. Tujuannya apa Tanjung Priok? Tujuannya apa Tanjung Priok? Tujuannya apa? Ada yang nggak suka sama sendiri. Mengatasnamakan agama ya? Iya, Ya, mengatasnamakan agama. Oke. Ya, di sini terbuktinya terjadi beberapa. Di sini juga nanti ada pemberontakan apa? Penganiayaan Marsina, ada tragedi Marsina, ada HAM juga apa? Pendiri HAM Munir. Di sini juga, ya banyak sekali. Nah, pada pelaksanaannya nilai-nilai Pancasila dimanfaatkan untuk kepentingan golongan dari melanggengkan kekuasaan, menghalalkan kekuasaan. Jadi apakah benar-benar murni pada masa ini? Sedangkan visi mereka
visi pada masa itu menjalankan ideologi Pancasila dengan secara apa tadi? Secara murni. Nah, dapat kita lihat pada kenyataannya ini adalah termasuk kelemahannya. Nah, ya. Pada periode ini keberadaan berpolitik dan kebebasan pers dibatasi. Jadi, kasus-kasus seperti Masina, Munir itu sampai sekarang itu ditutupi. Itu adalah kelemahan yang terjadi pada masa Orde Baru. mereka adalah korbannya. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya ada penyimpangan terhadap ideologi nanti akan kita bahas pertemuan berikutnya. Ini tujuannya untuk mengukur seperti apa pemahaman kalian pada materi hari ini. Podcastnya akan Ibu berikan melalui Google Form. Jadi kalian buka HP-nya. Foto ya. Podcast kalian kerjakan dalam waktu sekitar 10 menit. Selesai. Ya. Langsung jawab. Ya, jawab aja. Ya. Mereka sudah, berarti kalian sudah memahami materi hari ini ya, walaupun tidak sepenuhnya. Di sini kita sudah melihat bahwa materi yang kita sampaikan dari minggu lalu sampai hingga sekarang, kita sudah menyelesaikan dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa yang dimulai dari awal kemerdekaan hingga masa sekarang. Di sini dapat kita lihat di podcast bahwa kalian sudah begitu memahaminya. Baiklah anak-anak, untuk minggu depan Ibu minta materi kita yaitu penyimpangan terhadap ideologi Pancasila. Penyimpangan yang terjadi terhadap ideologi Pancasila. Ibu harap kalian persiapkan dari rumah, dibaca buku yang ada, ya, persiapkan literasinya. Nah, nanti minggu depan akan kita lanjutkan lagi materinya. Namun sebelum Ibu tutup materi hari ini, Ibu mau bertanya, pengalaman apa yang kalian dapatkan setelah kalian mempelajari penerapan Pancasila ini? Pengetahuan apa yang kalian dapatkan? Itu kalian pastinya merasa tahu, ya kan? Terutama tahu di tahunnya ya. Oh seperti ini, masa orde lama seperti ini penerapannya, masa orde baru seperti ini penerapannya. Ada perbedaan-perbedaan yang kita temukan di sini. Nah, oke lah, Ibu harap penerapan penyimpangan yang ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bagaimana caranya agar penyimpangan yang terjadi pada masa ke masa ini dapat kita antisipasi. Oke? Nah, kita di sini lebih tahu, oh penyimpangannya seperti ini karena apa, ya kan? Kita di sini jadi tahu. Jadi penyimpangan yang terjadi ini Ibu harap menjadikan pelajaran bagi kita. Baiklah, anak-anak, mungkin hanya sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf, ya. Ibu ucapkan selamat